Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Selasa 3 November 2020, kita diberi kesehatan oleh Allah dapat melanjutkan pembelajaran kita kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun masih menggunakan daring, semoga tidak mengurangi hikmah kita terhadap ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang harus dicari oleh setiap muslim semenjak turun dari ayunan hingga masuk ke liang kubur. Semoga dengan pembelajaran kita kali ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, senantiasa putra-putri kita, siswa kelas 7, diberi ilmu yang barokah dan manfaat, kebanggaan orang tua masing-masing menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas di bab 6. Bab 6 ini dengan tema dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Ilmu pengetahuan sebagaimana yang kami utarakan tadi merupakan sesuatu yang harus dicari oleh setiap muslim. Kita tentunya dianugerahi oleh Allah menjadi orang muslim, gitu ya. Sebagaimana kemarin kita membahas tentang Maulid Nabi, ya, mengungkap sedikit, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kemarin kita membahas tentang anugerah Allah, karunia Allah dan rahmat Allah. Karunia Allah itu berupa apa? Berupa Islam. Kita diberi oleh Allah beragama Islam. Ini merupakan karunia dari Allah. Maka dengan karunia dari Allah yang diberikan kepada kita berupa agama Islam, maka harus dijaga, harus dilestarikan. Nah, sebagai ciri seorang muslim, belajar, nah, begitu. Makanya di dalam bab ini nanti akan dibahas bagaimana layaknya seorang muslim menetapi diri sebagai seorang muslim itu bagaimana. Insya Allah di bab ini nanti kita akan membahasnya, gitu ya. Nah, di bab 6 ini tadi sesuai dengan tema semua jadi dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Di dalam hal ini kita akan membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu yang layak kita cari dan bagaimana selayaknya kita sebagai seorang muslim harus menetapi ciri-ciri kemusliman itu. Nah, tadi kami menyatakan sedikit di awal gitu, sebagai seorang muslim belajar, ya, yang harus dicari ilmu, sesuatu yang harus dicari bagi seorang muslim. Di sini nanti akan kita membahasnya. Mari ya, kita membahas di dalam bab 6 ini cenderung banyak nanti berbicara masalah Al-Quran, ya, termasuk dalam kajian bacaannya, bacaan ilmu tajwid. Meskipun secara pembahasan di bab ini tajwidnya tidak terlalu begitu banyak seperti siswa sekalian berada di TPG dekat rumah gitu. Meskipun hanya sepenggal, yaitu membahas masalah hukum Al-Qomariyah dan Al-Syamsiyah. Meskipun hanya demikian, mari diikuti, ya, jangan diremehkan. Saya yakin di antara siswa-siswa ini di dalam menjalani TPG, mungkin ada yang sudah masuk di dalam kajian Gharaibul Qiraah, bacaan-bacaan yang asing. Kalau sudah masuk dalam bahasan itu, bahasan Al-Qomariyah, ya sudah bahasan yang terdahulu, kan begitu. Tetapi ini kita dalam kajian belajar, mohon jangan meremehkan. Alah wis tahu, jangan. Kalau kita malah mengatakan semacam itu, berarti kita meremehkan ilmu pengetahuan. Kita berani meremehkan ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan itu akan menempel pada diri kita, malah ilmunya tidak bermanfaat itu. Maka jangan semacam itu. Meskipun demikian, tetap kita ikuti, gitu ya. Sambil kita menghormati teman kita yang lain. Barangkali
teman kita ada yang belum tahu apa itu namanya Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Begitu. Jadi kita ada rasa persahabatan di antara teman-teman gitu ya. Nah, mari kita membahasnya di bab 6 ini. Di dalam bab ini kita akan membahas di yang pertama di surat Ar-Rahman ayat 32. Kemudian nanti di surat Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam kita mempelajari ayat ini, mohon ya bagi yang putri kemarin sesuai dengan jurnal yang telah masuk kami koreksi begitu, teman-teman putri banyak yang menyatakan berhalangan dan berhalangan. Ternyata benar kan? Dulu ketika kita membahas di bab 3 tentang toharoh bagi yang putri mengalami masa haid, normatifnya adalah 6-7 hari begitu. Nah, di dalam jurnal kemarin sebagai halangan begitu terdapat 6-7 hari. Nah, ini berarti antara materi 1-6 insya Allah akan nyambung nanti. Gitu. Makanya dalam hal ini ketika kita belajar di bab 6 membaca Al-Quran yang putri terlebih jangan diniati membaca tetapi diniati berzikir gitu ya. Yang putri nuwun sewu sekali lagi diniati berzikir saja, jangan diniati membaca karena orang yang lagi berhalangan tidak boleh membaca Al-Quran apalagi mengerjakan sholat. Itu merupakan rukhsah ataupun dispensasi kemurahan bagi seorang wanita untuk tidak melakukan sholat karena baru mengalami halangan kan begitu. Tetapi kalau bulan Ramadan menjalani puasa begitu ya nanti setelah selesai lebaran harus mengqadha. Tetapi kalau sholat tidak usah gitu ya. Ini nanti di dalam bab 6 kita membaca ayat ini bagi yang putri diniati berzikir, yang putra tetap membaca gitu ya. Ya mari kita berlatih membaca ya. Bagi yang sudah mampu membaca alhamdulillah, tetapi yang belum bisa ya ini kita belajar begitu. Jangan khawatir salah ya, jangan khawatir salah. Kita salah membaca, insya Allah berpahala double. Yang pertama pahalanya membaca, yang kedua belajar membaca Al-Quran ya, insya Allah pahalanya double gitu ya. Mari kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Surat Ar-Rahman ayat 33. Mari ya sambil dibaca berulang kali begitu. Sambil dibaca berulang kali gitu. Di dalam surat ini merupakan kita sebagai manusia ya, kita sebagai manusia ya mendapatkan khitab. Artinya khitab itu adalah yang diajak bicara oleh Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalamullah, bukan karya Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin, Nabi Muhammad keturunan Al-Quran ya. Tetapi dalam hal ini Nabi Muhammad disuruh malaikat Jibril untuk membaca. Ternyata tidak bisa. Jawabannya, ma'ana biqori'in. Sungguh Jibril kami tidak dapat membaca apapun. Akhirnya Nabi Muhammad dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca surat Al-Alaq kemarin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat kemarin ya. Pembahasan kemarin demikian kan. Nah, ini berarti Al-Qur'an itu bukan karya Nabi Muhammad, tetapi merupakan kalamullah, wahyu dari Allah yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril begitu. Nah, Nabi Muhammad bertugas untuk menyampaikan wahyu itu kepada kita para manusia. Begitulah kita manusia mendapatkan peringatan dari Allah berupa ayat ini. Ya ma'syarul jinni wal insi. Kita manusia kan? Kita manusia. Cara Jawa bahasa Kudus diomongi Gusti Allah begitu. Kita langsung ditegur oleh Allah. Wahai, sambil dibaca terjemahannya ya. Kalau baca terjemahannya yang putri meskipun berhalangan tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya terjemah kok ya. Tetapi kalau ayat Al-Quran tadi diniati berzikir saja. Mari dibaca terjemahnya. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan dari Allah. Artinya begini, kita bangsa manusia, ya, kita bangsa manusia. Ini diperingatkan, bukan diperingatkan kan, dinasihati oleh Allah begitu. Jika kalian mampu menembus langit-langit itu, maka tembuslah. Ini merupakan bentuk teguran Allah bagi kita manusia. Semula begini, bagi orang yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah, segala sesuatu kehidupan makhluk ini berada di dalam qadha dan qadar Allah. Maka kadang-kadang sebagai manusia ingin berpola tingkah semaunya sendiri, sekehendaknya sendiri, seolah Allah tidak ada. Seolah Allah tidak ada. Ini bagi manusia yang kelewat batas. Oleh karenanya di dalam ayat ini sekalian, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jika kamu sanggup menembus penjuru langit, maka tembuslah. Apakah bisa mampu kita menembus penjuru-penjuru langit itu? Ini merupakan teguran bagi kita yang tidak percaya dengan qadha qadar. Segala sesuatu kehidupan manusia ini berdasar qadha dan qadar Allah, ya, sebagaimana di dalam Asmaul Husna tadi yang telah kita baca, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Qadir itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu kehidupan makhluknya berada di dalam qadha dan qadar Allah. Sehingga kita berbuat sesuatu ya sesuai dengan qadha qadar Allah itu. Hanya saja kita manusia mempunyai jalan ikhtiar, usaha. Kalaupun usaha kita diberikan kesuksesan oleh Allah, itu berarti qadha dan qadar kita diberikan qadha, namanya qadha mu'allaq. Artinya kita mengusahakan sesuatu dengan harapan sesuatu pula sesuai dengan harapan kita, ternyata benar adanya. Itu berarti qadha kita namanya qadha mu'allaq. Kita ada jalan ikhtiar, tetapi kalau qadha mubram ini adalah pasti. Bagaimanapun usaha manusia, usaha para makhluk tidak akan mampu mengubah qadha qadar Allah. Ini namanya qadha mubram. Ini lebih tajam nanti, agak melebar. Tetapi dalam hal ini menanggapi ayat semacam ini, segala sesuatu pola tingkah makhluk sesuai dengan qadha qadar Allah. Nah begitu. Segala sesuatu tingkah laku para makhluk sesuai dengan qadha qadar Allah. Di dalam ayat ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, menegaskan kepada kita para manusia terlebih. Dalam hal ini ayat ini jin dan manusia. Kita saja manusia ya, karena yang kita hadapi adalah manusia. Kita sesama manusia kok ya. Jika kalian mampu menembus penjuru-penjuru langit, maka tembuslah. Jika mampu. Tetapi apakah mampu?
Lanjut ayat, la tanfuzuna illa bisultan, tidak akan bisa mampu menembus kecuali dengan kekuasaan Allah. Nah, ini tidak akan bisa mampu kecuali dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah. Artinya apa? Manusia melakukan sesuatu pasti di dalam qada dan qadar Allah. Nah, begitu. Kalau tadi dikatakan orang yang kelewat batas, ini artinya orang yang tidak percaya dengan qada qadar Allah. Maka kalau sudah tidak percaya dengan qada qadar Allah, malah dipersilahkan oleh Allah. Kalau tidak percaya dengan qada qadar Allah, silahkan mencari Tuhan selain Allah. Nah, begitu. Di dalam hadis qudsi mengatakan demikian. Kalau sudah tidak percaya dengan qada qadar Allah, silahkan mencari Tuhan selain Allah. Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada. Maka bagaimanapun kehidupan manusia dan para makhluk yang lain berada dalam qada dan qadar Allah. Nah, gitu. Di dalam ayat ini stata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ardi fanfudzu, jika kalian mampu menembus penjuru-penjuru langit, maka tembuslah. Maka tembuslah. Mampukah kita? Ternyata di dalam Al-Quran dilanjutkan di dalam ayat itu, la tanfuduna illa bisultan, tidak bisa menembus kecuali dengan kekuatan Allah. Ya, dengan kekuatan Allah. Artinya manusia bisa menembus semacam itu sesuai dengan qada qadar Allah. Berarti manusia bisa menembus penjuru-penjuru langit. Harus belajar begitu, harus belajar mengharap rahmat dari Allah. Nah, gitu. Mengharap rahmat dari Allah. Mengharap rahmat dari Allah sesuai dengan ayat tadi, sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan kemarin, Al-Quran. Ya, rahmat Allah itu berupa Al-Quran. Kalau karunia Allah berupa agama Islam, rahmat Allah berupa Al-Quran. Maka di dalam hal ini la tanfuzuna illa bisultan, tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan Allah. Maka harus belajar begitu, mengharap rahmat dari Allah. Nah, begitu. Ini akhirnya dalam hal ini akhirnya kita menjadi seseorang yang pasrah terhadap Allah begitu. Ya. Tidak menjadi seseorang yang tadi kepengen yang tanpa batas. Segalanya ada batas, ya, ada batas. Sehingga kita berjalan nanti itu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang terbaik bagi kita, gitu ya. Sambil dibaca berulang kali ya, surat Ar-Rahman ayat 33 itu, ya. Kita lanjut di surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, mari dibaca bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Mujadalah ini merupakan bentuk keleluasaan dan juga bentuk toleransi seseorang terhadap orang lain di dalam interaksi kehidupan sesama manusia, ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis ya ayyuhalladzina amanu. Lah, ayat ini malah lebih jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman ini yang mendapatkan peringatan dari Allah. Yang tidak beriman tidak dimaksudkan di dalam ayat ini. Kemarin kita telah membahasnya, apa yang dimaksud iman itu, bab 1 ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman ini, sehingga ayat ini merupakan bentuk peringatan kepada kita, ya begitu. Sehingga orang beriman itu jaminan Allah di sini ada nanti, ya. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Mohon di dalam LKS ini untuk koreksi sebentar. Ayat fil majalis sepertinya kurang ya begitu, ya. Kalau di dalam buku paket sepertinya sudah benar, di dalam buku paket sudah benar, tetapi di dalam LKS sepertinya kurang ya begitu. Bisa meniru di LKS itu ya. Bisa meniru di buku paket halaman 78 itu yang paling bawah. Kalau di dalam buku LKS halaman 55 ayat Al-Qur'an yang nomor 2. Sepertinya itu kurang ya begitu. Bisa ditiru di situ. Nanti ditambah sendiri. Ditambah huruf ya gitu. Di bawahnya huruf fa gitu. Ya, kembali. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka berilah kelapangan. Niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Ini berarti kita sebagai manusia yang beriman mendapatkan peringatan dari Allah terhadap sesama manusia. Di dalam kehidupan kadang-kadang kita mengalami kesempitan dalam apapun, terhadap teman. Kadang-kadang terdapat kesulitan apapun, maka lapangkanlah itu berupa apapun. Ya, maka dalam hal itu di dalam anjuran Al-Qur'an kita dimohon untuk melapangkan terhadap mereka itu. Jaminan Allah, yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan kalian semuanya. Ini benar adanya, Al-Qur'an benar keberadaannya, jangan diingkari. Yang dimaksud di dalam Al-Qur'an benar adanya. Yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan kepada kalian semuanya. Begitu. Kemudian wa idza qila syuzu fangshuzu, dan apabila wa idza qila syuzu fangshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, mendapat beberapa derajat. Di dalam hal semacam kerupekan begitu ya, kesempitan di antara kita, maka lapangkanlah mereka. Dalam hal ini Allah menjamin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu. Ini orang yang beriman, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah pada derajat yang tinggi. Nah ini loh. Maka di dalam ayat ini
Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mendapatkan jaminan dari Allah. Orang beriman dan berilmu mendapatkan jaminan dari Allah, diangkat derajatnya tertinggi. Iman dan berilmu. Kalau hanya sekedar beriman belaka, maka lemah dalam segi pemberdayaan. Tetapi kalau hanya sekedar berilmu belaka, maka juga akan tersesat. Ilmu tanpa iman sesat, ya. Tetapi iman tanpa ilmu akan menjadi lemah. Kita ini adalah manusia, diberi bekal oleh Allah berupa akal. Maka akal ini harus diberdayakan melalui cara belajar dan bekerja, ya. Bentuk pemberdayaan akal merupakan karunia dari Allah, harus diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya, ya. Belajar dan berkarya ini penting bagi kita sebagai hal yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Bagaimana layaknya kita menjadi seorang muslim, belajar dan berkarya, gitu ya. Belajar dan berkarya. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa berkarya apapun, ya, bisa berkarya apapun. Tetapi dengan pengendalian iman, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Oh, ternyata diri kita ini menjadi seorang muslim, mempunyai Tuhan Allah, ya, mempunyai Tuhan Allah. Kita menjadi seorang muslim mempunyai kewajiban. Kita berkarya apapun, sudah masuk waktunya sholat, kita sholat dulu. Nah, itu merupakan pengendalian diri. Karena ada iman. Kalau tidak ada iman, berkarya terus semacam itu, wah seperti los begitu. Itu karena tidak ada iman. Makanya iman dan ilmu pengetahuan sangat penting. Di dalam kedua ayat ini itu menganjurkan demikian. Ilmu dan iman. Dengan ilmu pengetahuan orang bisa berkarya, bisa mengetahui sesuatu, tetapi dengan iman orang bisa mengendalikan diri. Maka dengan ilmu dan iman orang akan diangkat derajatnya. Harus keduanya, ilmu dan iman. Ya, kalau hanya sekedar salah satunya, maka yang terjadi demikian, lemah. Di samping lemah, bisa jadi tidak mampu untuk berkarya lebih kreatif. Begitu. Harus beriman dan berilmu. Itu akan mengarahkan pada diri kita menjadi seorang yang terarah. Begitu. Gitu ya. Insya Allah kita akan membahasnya di lain kesempatan. Bab ini sangat enak kita pelajari sebagai pengendalian diri sebagai seorang muslim, ya, sebagai pengendalian seorang muslim dalam kehidupan. Layaknya bagaimana kita menjadi seorang muslim dalam mengetahui ilmu pengetahuan. Insya Allah di bab berikutnya kita akan membahasnya. Yang harus kita pahami itu bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Gitu ya. Insya Allah bab berikutnya kita akan membahas itu. Berikut ilmu tajwidnya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.